Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu hari ini menghadap tahtanya yang kudus dengan penuh sukacita. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Woo! You are good, Jesus. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reign. Let men their songs employ. One field and flood, no fields and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Sebab sukacita kami berasal daripada-Mu saja Tuhan. Come on, say it. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him a room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Woo! Joy to the world, your Savior reign. Let men their songs employ. What field and flood, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, hey! Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! We wake in you, Jesus. You live in me, Lord. Come on in this youth, make some noise. Woo! Break of the day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to no heart, into your bed where we walk. There you'll be, the fire in our eyes. Our lives are light, your love untamed is blazing out. The spirit will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, and my life shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, and my life shining through me every day. Woo! You wake within me, Jesus. Come on. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Sebab kau besar, kau ajaib di dalam kami. With fire in our eyes, our lives are light. Your love untamed is blazing up. The street will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, and my life shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. Woo, shining through me every day. We praise your name, Jesus. Only you, Lord. Come on, sing it out. Oh, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever.
Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Sungguh Kau baik. Haleluya. Yes Jesus, we welcome you Lord. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Jesus, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yes, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. You're my King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophet. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, through a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not devise a throne, for even in your suffering you subdued the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Oh, God of glory, majesty, oh, praise for
Three in one God, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar kami boleh membuka hati dan pikiran kami, fokus kami, telinga kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan kepada kami hari ini. Berkati hamba-Mu biar boleh berbicara dengan sesederhana mungkin, sehingga boleh membawa dampak buat setiap teman-teman di Enisiut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Enisiut, saya senang bisa bertemu dengan teman-teman semua di Enisiut hari ini. Dan hari ini saya ingin membawakan sharing firman Tuhan dengan judul Strong Foundation. Kalau kita melihat sebuah rumah, sebenarnya rumah itu tidak dibangun hanya berdasarkan tembok-tembok saja, tapi di bawahnya ada yang namanya fondasi. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita ingin membangun kehidupan di atasnya itu bergantung pada fondasi yang ada di bawahnya. Kita mesti memperhatikan fondasinya, lebih penting itu daripada bangunan di atasnya. Ada 3 hal setidaknya yang saya pelajari kenapa fondasi itu penting. Yang pertama, fondasi itu menguatkan dan mempertahankan masa bangunan. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah bangunan yang besar dan megah, dan dia masih berdiri hingga sekarang, itu artinya fondasinya bagus dan kuat. Ada beberapa bangunan yang mungkin teman-teman semua lihat dan ketahui, dan umurnya sebenarnya sudah cukup lama. Contohnya Taj Mahal. Itu sudah dari sekitar tahun 1600-an. Beberapa kali di-restore, tapi bangunannya secara keseluruhan masih berdiri, megah, dan utuh. Contoh yang cukup sederhana, Central Park, tempat teman-teman ibadah dulu waktu on-site, itu sebenarnya sudah dibangun sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini Central Park masih berdiri dengan teguh. Itu semuanya karena fondasinya yang kokoh atau kuat dibangun. Yang kedua, fondasi merupakan sebuah komponen utama dari bangunan. Jadi sebelum bangunan di atasnya dibangun, tentunya fondasi di bawahnya ini disiapkan terlebih dahulu. Kalau teman-teman bisa ngelihat video YouTube ya, banyak sekali mengenai membangun sebuah rumah. Membangun sebuah fondasi cukup memakan waktu yang lama. Dibersihkan, diratakan, disiapkan dengan berbagai macam teknik tentunya. Yang ketiga, fondasi itu juga menjadi penahan kalau terjadi pergeseran atau penyesuaian tanah. Jadi, bangunan di atasnya bisa berdiri dengan teguh walaupun di bawahnya tanahnya bergeser karena fondasinya kuat menjadi penahan. Kita coba baca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat teman-teman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi, dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa Yesus sedang mengajarkan setiap daripada kita untuk memiliki fondasi yang teguh untuk kehidupan kita. Apabila kita mendengarkan dan menerapkan apa yang menjadi isi firman Tuhan, maka kita bisa bertahan
terhadap segala goncangan dan badai apapun. Sebaliknya, kalau kita mendengar tapi tidak taat, itu akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, kalau begitu, kalau fondasi itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana caranya supaya kita semua, teman-teman juga, bisa membangun fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan kita di kedepan hari. Saya akan membagikan setidaknya ada 2 hal penting yang hari ini kita bisa pelajari. Yang pertama, build your house on the rock. Rumah itu dibangun di atas batu. Kehidupan kita juga perlu dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman mau memulai sesuatu yang baru, teman-teman mau mulai kehidupan teman-teman semua, sebenarnya hal yang paling mendasar yang banyak harus dipelajari adalah bagaimana fondasinya. Contoh, kalau saya ingin menjadi pribadi yang nantinya dikenal sebagai orang yang suka mengeluh, orang yang sering menolak sesuatu yang baru. Kalau diajak main badminton, nggak mau, nggak bisa. Kalau diajarin tentang bermain musik, nggak ada waktu, nggak bisa. Itu cukup dengan dibangun dengan mempelajari kata-kata negatif. Belajar aja setiap hari. Kalau diajakin orang, belum mulai, belum mikir, belum lebih jauh, udah langsung ngomong nggak bisa, nggak tahu. Orang yang sering banget ngomong nggak bisa, nggak tahu, nggak mungkin, itu akan menjadi orang yang tidak pernah belajar hal yang baru dalam kehidupannya. Kalau teman-teman belajar main sepeda, sebenarnya hal-hal yang mendasar yang perlu dipelajari adalah bagaimana teman-teman bisa berdiri atau berjalan dengan sepedanya mengayuh dan menjaga keseimbangan. Ketika saya baru mau mulai main sepeda lagi, road bike, itu ada hal penting yang saya lakukan di awal. Namanya fitting, bike fitting. Jadi mengukur anatomi tubuh kita, struktur tubuh kita, terus kemudian diberikan setiap ukurannya sehingga sepeda yang dibeli sesuai dengan ukuran saya. Itu analoginya mirip seperti kita mau pakai baju. Jadi bajunya harus terukur dengan baik. Dan setelah di fitting, saya juga diajarkan bagaimana mengayuh yang benar, bagaimana memegang handle atau stangnya yang dengan benar, lalu posisi tubuhnya seharusnya seperti apa. Kenapa ini penting? Karena ini adalah fondasi. Kalau saya tidak lakukan dengan benar dari awal, maka yang ke depan saya akan terbiasa mempunyai kebiasaan yang salah. Yang kedua contohnya misalnya ketika teman-teman pengen belajar lari. Kalau teman-teman browsing di YouTube, teman-teman pasti bisa melihat tuh ada begitu banyak teknik berlari. Mengajarkan bagaimana form atau bentuk dari tubuh kita ketika kita berlari. Bagaimana langkah kakinya, bagaimana condong tubuh ke depannya, gerakan tangannya. Semuanya itu bertujuan untuk kita bisa membangun endurance lari atau kemampuan lari kita dengan lebih baik lagi. Karena dimulai dari fondasinya yang benar. Jangan sampai salah teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi sakit, bisa jadi luka, dan segala halnya. Jadi, fondasi dibangun berdasarkan bagaimana kita ingin membangun bangunan di atasnya. Fondasi dibangun berdasarkan denah yang ada di atasnya. Fondasi yang salah akan membuat bangunannya salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman lihat kok bangunannya salah, ada yang salah nih, ada yang ngaco, ada yang nggak benar, itu berarti fondasinya bisa jadi juga salah. Sehingga ini menjadi hal yang penting karena ketika bangunan di atasnya sudah salah, maka akan sulit untuk dirubah ketika fondasinya juga sudah salah. Sama seperti kehidupan kita. Ada banyak hal akhirnya tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena sudah menjadi habit, karena sudah dimulai dari hal yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika saya sudah sering mengatakan gak bisa, gak mau, kayaknya gak mungkin deh, itu akan menjadikan hidup saya, spirit saya ke depan akhirnya menjadi orang yang negatif.
Nah, ini sesuatu yang saya ingin teman-teman semua untuk hindari dalam kehidupan ini. Bayangin kalau teman-teman juga membangun kehidupan spiritual atau kerohanian teman-teman, atau iman teman-teman, membangun keyakinan teman-teman buat Tuhan, tapi di atas fondasi yang salah. Atau teman-teman membangun kehidupan karir atau sekolah, pendidikan, sampai ke pekerjaan nanti, dimulai dari fondasi yang salah. Dimulai dari apa? Misalnya dari pemikiran yang salah. Oh, rasanya saya mau ngambil mata kuliah A, tapi sebenarnya teman-teman tidak bertujuan untuk membangun kehidupan di mata kuliah tersebut. Itu akan menjadi salah ke depannya. Misalnya teman-teman berpikir kalau kuliah di satu tempat university tertentu itu adalah hal yang membanggakan, padahal sebenarnya teman-teman gak butuh ada di sana. Jadi ini semua menjadi penting. Fondasinya harus penting, karena bangunan di atasnya ditentukan dari fondasi di bawahnya. Yang kedua yang saya pengen teman-teman pelajari adalah staying on the foundation. Jadi ketika kita sudah memilih fondasi yang benar, tetap tinggal, tetap ada di fondasi itu juga jadi penting. Kita bisa bertahan, tidak bergeser. Salah satu hal yang penting mengenai fondasi yang tadi saya katakan adalah menjadi penahan ketika terjadi penyesuaian atau pergeseran di tanahnya di bawahnya. Banyak hal yang bergeser saat ini teman-teman. Ada banyak hal yang tidak mudah sebenarnya. Ada pergeseran nilai, pergeseran moral. Kita baca satu ayat dari Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan tetap di dalam Dia, hidup tetap di dalam Dia. Kata hidup tetap dalam bahasa Yunani adalah peripateo, yang berarti berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Ini berarti ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga perlu beriringan berjalan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain, kita perlu dituntun oleh Tuhan Yesus. Ini hal yang berat teman-teman untuk dilakukan saat-saat ini. Dan butuh keputusan kita, keyakinan kita bahwa kita mau memegang fondasi yang benar. Ada banyak pergeseran nilai yang terjadi belakangan ini. Kalau saya melihat waktu saya masih muda dulu, kecil dulu, itu menghadapi orang tua berbeda dengan ketika saya melihat banyak anak-anak saat ini. Mungkin karena kemajuan daripada teknologi, globalisasi, menganggap orang tua tuh lebih ke teman. Tapi yang bergeser adalah nilai sebagai orang tuanya, bagaimana merespek orang tua. Boleh kita menganggap orang tua kita itu our partner, our best friend, atau our mentor. Tapi di sisi lain, dia tetap orang tua kita. Kita harus tetap menjaga respect, menjaga hormat kita, menghargai beliau atau mereka sebagai orang tua kita. Kalau sekarang mungkin gak perlu seperti kayak dipuja-puja orang tua kita, atau mungkin kayak dihormati banget. Oke sih, gak apa-apa. Tapi saya pengen teman-teman semua tetap memegang nilai, hormatilah ayah dan ibumu. Karena itu nilai yang penting teman-teman. Dan ini banyak pergeseran. Kalau lagi ngumpul sama keluarga, kurangin mainin handphone. Supaya jangan keluar daripada nilai yang ada. Hubungan keluarga itu lebih penting. Hubungan keluarga itu lebih erat harusnya. Bukan hubungan dengan teman-teman kita. Atur waktu. Pegang nilai yang benar. Ketika di depan orang tua kita, di depan keluarga kita, ayo spend time more with them. Instead of kita fokus ke gadget kita sendiri. Jadi dua hal yang hari ini saya pengen teman-teman semua bisa pelajari. Yang pertama, kita mengerti bahwa kita harus membangun
fondasi yang benar. Dan fondasi yang benar di atas batu atau di atas firman Tuhan. Dengan hidup kita berpegang teguh pada firman Tuhan, saya yakin teman-teman semua akan membangun kehidupan ke depan yang jauh lebih baik dan benar. Yang kedua, belajar untuk stay on the foundation. Tidak bergeser, bisa bertahan, berpegang teguh pada nilai firman Tuhan yang sudah teman-teman semua pelajari. Terakhir, sebagai ayat penutup, Imamat 25 ayat 18. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberkati setiap teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas apa yang kami dengar. Ajar kami untuk boleh mengerti bahwa apa yang ingin kami jalani dalam kehidupan kami terlebih penting fondasi yang di bawahnya. Ajar kami ya Bapa untuk memegang teguh apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertahan dan tidak tergeser oleh nilai-nilai yang ada di dunia ini ya Bapa. Setiap daripada teman-teman di NDC Youth, biar Engkau berikan kekuatan, sehingga boleh menjadi pribadi yang tetap gaul, tetap bisa berteman dengan begitu banyak orang, namun punya nilai yang dipegang dengan benar, punya nilai firman Tuhan dipegang dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan, dan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menutup ibadah kami hari ini. Amin. Oke, semoga teman-teman NDC Youth mendapatkan sesuatu hari ini dan enjoy your circle. God bless.